Halo Baguser, kali ini kita terusin lagi ya alur cerita lanjutan dari film Die Hard 3. Ya, ini adalah Die Hard yang keempat. Masih bersama Bruce Willis yang menjadi aktor utamanya. Kali ini Bruce Willis lagi-lagi masuk ke dalam kasus yang sudah di luar kemampuannya. Kasus dengan kecanggihan teknologi internet, yaitu perang antar hacker. Oke, kalau begitu kita simak alur ceritanya. Tapi sebelum menyimak lebih lanjut, yuk segera subscribe channel Film Bagus dan nyalakan notifikasinya agar kamu langsung cus ke TKP. Adegan film ini dimulai dari diretasnya kantor FBI oleh sekelompok orang di tengah malam. Kelompok ini dipimpin oleh Thomas Gabriel. Dia adalah mantan agen pemerintah yang sakit hati karena dipecat dari pemerintahan. Padahal, dia memberikan program untuk melindungi pemerintahan dari peretasan hackers setelah meletusnya kasus pengeboman WTC. Untuk balas dendamnya, Thomas meretas sejumlah sistem FBI dan membunuh sejumlah hacker. Beberapa hacker incaran Thomas telah berhasil dibunuh dengan dimasukkan virus di komputernya dan diledakkan dengan bom. FBI belum mengetahui siapa yang meretas sistem cyber miliknya. Dan deputi FBI saat itu yang bernama Bowman mengira ini semua perbuatan dari para hacker. Nah, untuk itu, ia memerintahkan seluruh agennya untuk memanggil hacker di seluruh Amerika dengan bantuan polisi lokal. Adegan berpindah ke John McClane, sang polisi yang susah mati. John pada tengah malam sedang membuntuti anak gadisnya yang sedang bersama kekasihnya. Anak John bernama Lucy marah besar karena merasa selalu dibuntuti oleh John McClane. Saat John masuk mobilnya, tiba-tiba ada panggilan dari markas kepolisian untuk John, di mana John ditugaskan untuk menjemput salah seorang hacker bernama Farrell Matthew. Farrell saat itu masih sibuk dengan di komputernya, sedangkan anak buah Thomas sudah berada di dekat apartemen Farrell. Mereka sudah mengupload virus ke komputer Farrell untuk mengaktifkan bom yang sudah terpasang, tetapi sebelum bom meledak, tiba-tiba pintu diketuk. Farrell membuka pintu, ternyata John sudah berada di luar. John bilang kepada Farrell bahwa dirinya dicari oleh FBI dan akan diantar ke Washington DC sekarang juga. Sementara itu, rupanya anak buah Thomas mengambil inisiatif untuk menembak Farrell karena skenario meledakkan rumah Farrell dianggap gagal. Farrell nampak sedikit ketakutan didatangi oleh John McClane. Dia bermaksud melarikan diri lewat jendela. Namun, tiba-tiba sebuah tembakan meluncur ke arah Farrell. John dan Farrell sangat kaget dan berusaha tiarap berlindung dari tembakan. Anak buah Thomas juga mengepung apartemen Farrell, dan terjadilah aksi saling tembak. John dan Farrell berusaha melarikan diri, tetapi anak buah Thomas terus menembaki mereka. Akhirnya, John berhasil meloloskan diri, dan anak buah Thomas melaporkan bahwa Farrell masih hidup dibantu oleh seseorang. John dan Farrell melaju menuju ke kantor FBI di Washington DC. Sedangkan Thomas memerintahkan anak buahnya untuk terus melacak keberadaan Farrell. Kelompok Thomas juga meretas sistem komputer lalu lintas Washington yang terkenal padat. Dan yang terjadi adalah traffic light dibuat kacau, semua kendaraan saling bertabrakan, dan jalan raya menjadi macet total. Begitu juga kendaraan John terkena macet. John dan Farrell memilih jalan kaki menuju kantor FBI. Namun keadaan hampir seluruh kota di Amerika dibuat kacau balau oleh kelompok Thomas. Alarm antraks dibunyikan membuat semua orang keluar gedung. Bursa efek juga tak luput diretas dan kacau balau. Akhirnya John dan Farrell bertemu dengan Bowman di markas darurat FBI. Kemudian seluruh stasiun TV pun diretas oleh Thomas. Keadaan semakin kacau. Farrell menganggap ini adalah bagian fire sale, yaitu serangan terhadap Amerika melalui sistem transportasi, sistem ekonomi, dan terakhir semua perangkat listrik dan nuklir. Pendapat Farrell dianggap Bowman terlalu mengada-ngada. Bowman mengirim agen FBI lainnya untuk membawa Farrell dan John menuju kantor Departemen Keamanan Nasional. Dalam perjalanan yang macet itu, radio polisi berhasil disadap kelompok Thomas dan mereka mengetahui adanya Farrell di mobil polisi itu. John dan Farrell mengetahui mereka disadap oleh kelompok teroris itu. Berikutnya adalah sebuah helikopter menembaki mobil yang ditumpangi oleh John dan Farrell. John berusaha menghindari tembakan helikopter, kemudian mobilnya dikebut masuk terowongan. Namun di tengah terowongan justru terjadi malapetaka. Thomas membuka semua jalur mobil sehingga semua mobil dibuat menjadi saling tabrakan.
John membalas aksi itu dengan memacu mobilnya untuk meloncat dan menabrak helikopter anak buah Thomas. Dan kali ini, John dan Farrell selamat. Thomas menyuruh anak buah melakukan aksi selanjutnya, yaitu menduduki gedung Woodlawn, yaitu gedung yang berisi semua keuangan Amerika. Mereka berhasil masuk dan meretas sebuah server. Kemudian John McClane yang baru saja selamat dari serangan tersebut berusaha menghubungi Bowman dan mengabarkan seluruh agen FBI telah tewas tertembak. Namun telepon tiba-tiba terputus. Kelompok Thomas telah berhasil menguasai telekomunikasi dan satelit. Farrell dan seorang hacker mengatakan kepada John bahwa kemungkinan para hacker ini akan mematikan listrik, sehingga Farrell menyarankan John untuk segera menuju pusat pengendali listrik. Benar juga, anak buah Thomas yang bernama May sudah berada di sana untuk meretas sistem listrik dan nuklir nasional. Malam telah tiba. John dan Farrell baru saja sampai di gedung pusat kendali listrik dan nuklir. Mereka menyelinap masuk, namun CCTV memantau kedatangan mereka. Anak buah Thomas mencoba menghadang John McClane, dan perkelahian tidak terelakkan. John berhasil menghabisi rintangan pertamanya. John kemudian ke ruang pusat kendali dan menodongkan pistol kepada May yang tengah meretas sistem kendali. Namun May ternyata ahli kungfu dan merupakan lawan seimbang John McClane. John ditendang keluar ruangan oleh May, tapi tidak terima. John memakai sebuah mobil menabrak May hingga terjungkal dan jatuh ke bawah tanah, dan akhirnya May tewas. Sementara itu, sistem pengendalian dipulihkan kembali oleh Farrell. Hal ini terdeteksi oleh anak buah Thomas. Dan Thomas menelpon May, namun John yang menjawab telepon ini. Dan dikatakan bahwa May telah mati. Wajah Thomas sudah di-capture oleh Farrell dan dikirimkan ke Bowman. Bowman kaget, ternyata dalang dari semua ini adalah Thomas Gabriel yang merupakan mantan rekannya yang sakit hati karena programnya ditolak oleh pemerintah. Kemudian Thomas sangat kesal dengan ulah John dan membalas kelakuan John dengan mengirimkan gas api dari saluran bawah tanah menuju gedung John dan Farrell berada. Gas api itu dengan cepat membakar dan meledakkan gedung. John dan Farrell berlari berusaha meloloskan dari ledakan. Tapi sekali lagi, judul filmnya kan Die Hard, dan John kembali selamat dari malapetaka dahsyat itu. Akibat meledaknya pusat kendali, seluruh kelistrikan di timur Amerika mati total. John dan Farrell meninggalkan pusat kendali dengan menaiki helikopter milik May. Farrell menuju rumah temannya sesama hacker yang bernama Frederick atau Warlock. Mereka menuju rumah Warlock. Di rumah Warlock, mereka mencoba meretas sistem keamanan proyek rahasia Thomas, yaitu Woodlawn. Namun Thomas mengetahui dan melakukan video call dengan Warlock. Di situ, Thomas kaget, John masih hidup. Karena terlalu kesal dengan ulah John, Thomas meretas handphone Lucy, anak John McClane. Lucy terjebak berada dalam lift karena listrik mati. Kemudian Thomas menyamar sebagai regu penolong dan semua aksi itu dilihat oleh John. Kali ini gantian John marah sekali. Dia langsung cabut mencari Thomas Gabriel untuk menyelamatkan putrinya. Thomas dan kelompoknya melakukan puncak aksinya. Mereka ingin meretas proyek pusat ekonomi Amerika yang diberi nama Woodlawn. Dengan meretas Woodlawn, mereka akan mendapatkan seluruh kekayaan negara Amerika. John dan Farrell sudah tiba di Woodlawn. Aksi mereka juga sudah diketahui oleh Thomas. Dan John disambut dengan todongan pistol. Perkelahian pun kembali terjadi. John menghabisi salah satu penjaga, sementara Farrell mencoba menghentikan peretasan server. Namun Farrell tertangkap dan diserahkan kepada Thomas. Thomas dan kelompoknya meninggalkan Woodlawn dan memakai truk kontainer membawa serta Lucy dan Farrell. John berhasil mengejar salah satu truk dan merebut truk itu. John terus mengejar Thomas dan kelompoknya. John menghubungi Bowman untuk memberitahu posisinya sekarang berada. Departemen Keamanan mengeluarkan pesawat F-35 untuk mengejar Thomas, namun saluran radio pesawat itu diretas Thomas dan malah diperintahkan menghabisi truk John. Sontak saja, pesawat itu menyerang John habis-habisan. Bukan namanya John McClane kalau tidak bisa selamat. Ya, dengan perjuangan luar biasa, John bisa lolos dari serangan maut itu. Rombongan Thomas masuk di sebuah hanggar dan menyuruh Farrell untuk membereskan peretasan program Woodlawn. Thomas menembak kaki Farrell dan mengancam membunuh Lucy. Tiba-tiba John sudah berada di hanggar dan menembak beberapa anak buah Thomas. John tertembak, dia tak berdaya. Thomas menodongkan pistol ke arah pundak John.
Dan kali ini, John melakukan perbuatan nekat demi putrinya. Dia menembak pundaknya sendiri dengan pistol Thomas sampai tembus ke jantung Thomas. Dan matilah Thomas. Namun sekali lagi, John McClane masih susah mati. Dan selamatlah Lucy dan Farrell, juga uang negara oleh aksi John McClane. Oke Baguser, inilah akhir dari alur cerita film Die Hard 4 yang penuh keseruan. Nantikan keseruan lainnya dengan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih.